Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan kesehatan, kenyamanan, panjang umur, keafiatan kepada kita seberataan, masih melimpahkan keselamatan sehingga di hari Ahad siang ini kembali kita melanjutkan kegiatan majelis ilmu kita, yang harapan kita mudah-mudahan kegiatan ini bujur-bujur menjadi kegiatan yang diridhai di sisi Allah. Bujur-bujur jadi kegiatan yang diketujui, disukai, dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab kita, Kitab Lubabul Hadits, ada permasalahan yang penting kita kaji, permasalahan yang harus diketahui oleh kita, permasalahan tentang kayak apa membedakan musibah itu apakah siksa dari Allah atau bentuk kasih sayang Allah. Ini kenapa kita bahas supaya kada camuh, supaya kada tabarubut cara kita menyikapi ketika ada bencana. Dan bukan hanya bencana aja, bukan hanya yang skala ganal, begitu pula musibah atau bencana yang kenanya perorangan, rabah, tadangsar, kecelakaan, sama itu musibah. Batis tingkah musibah, tangan patah musibah. Kita merancak mendengar, rancak disampaikan juga firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum 41 yang Allah sampaikan, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ini kenapa jadi ulun bahas ini? Karena dalam minggu-minggu terakhir ini macam-macam musibah menimpa Indonesia, termasuk kita Kalsel, tapi duhat kada. Jadi penting kita memahami ini.
Dalam surat Ar-Rum tadi 41 Allah berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan lautan. Al-fasad. Telah nampak, kelihatan kerusakan baik di darat, baik di laut. Kerusakan sini macam-macam, banjir, gempa bumi, longsor, tsunami, hujan kada beampihan, bumi retak, kebakaran. Telah nampak kerusakan di muka bumi, di daratan. Wal bahri, begitu pula di lautan, ujar Allah. Kerusakan di laut banyak juga. Tsunami sumbernya lempeng bumi yang ada di dasar lautan bergerak, menimbulkan riak yang raksasa, jadilah tsunami, menghantam pada daratan. Kerusakan di lautan. Telah nampak kerusakan di darat dan lautan. Sebab apa? Bima kasabat aydin nas. Disebabkan ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Ini Allah pencipta kita memberikan informasi, menegaskan di dalam kitab suci Al-Quran, pedoman hidup kita, kerusakan yang terjadi jar Allah baik di darat dan lautan oleh karena sabab tangan manusia itu sendiri. Gawian manusia itu surang nang memicu bencana. Liyudhikahum ba'dalladzi amilu. Tujuan kerusakan tadi ditampayakan di darat dan lautan, gasan mencicipkan, atau mencicipkanlah dia, merasayakan. Zauk. Fasad tadi gasan mencicipkan kepada manusia, merasaiakan lawan manusia, ba'dalladzi amilu, sebagian akibat dari perbuatan mereka. Allah suruh rasai musibah nina sedikit barang supaya tahu akibat gawian ikam nang kada-kada. Sedikit ba'da, karena di akhirat nang banyaknya, nang tuntasnya, uang mukanya dulu bencana itu. Itu maksud liyudhikahum ba'dalladzi amilu. Apa tujuan setelahnya? La'allahum yarji'un, supaya manusia itu bebulikan, beringat lawan Allah Ta'ala. Bahkan nak musibah supaya beringat di diri, aku salah, aku nang maksiat, lalu mengambil tasbih, mengetek semalaman. Nah, kayak itu gambarannya. Kadang mesti mengetek tasbih ya lah, maksudnya merasa salah barang. Itu tujuan dari kerusakan di darat dan lautan. Mendengar ayat ini, lalu kesimpulan kita apa? Terjadi bencana kada lepas sebabnya ulah perbuatan manusia itu sendiri, khususnya ulah perbuatan maksiat mereka. Itu Al-Quran bicara, sebutin. Paham dah pian? Ada di hadis Nabi pun pernah berucap, ujar Nabi, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ada riwayat lain, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu.
Ujar Rasulullah, barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk diberi kebaikan, Allah akan timpakan musibah pada orang tersebut. Hadits lain Nabi mengatakan, idza ahabballahu qauman, apabila Allah telah mencintai sekelompok manusia, ibtalahum, Allah timpakan musibah bencana pada mereka. Lalu kita tuh mandam. Ayat berbicara bahwasanya musibah oleh karena perbuatan kada baik. Hadits Nabi mengatakan kalau Allah telah sayang pada sekelompok manusia, Allah timpakan musibah. Apabila Allah berkehendak berbuat baik pada hambanya, Allah timpakan ujian musibah. Lalu kayak apa memahami dua hal ini? Sebutin kesimpulannya musibah sebab maksiat, sebutin kesimpulannya musibah itu tanda sayang Allah. Lalu mandam gitu. Mandamlah orang nang kada belajar agama. Nyanyuk. Kayak apa jawabannya? Taulah kan? Itulah fungsi kita belajaran di majelis. Tahu membedanya apa, mana yang siksa, mana yang memang hukuman Allah untuk ditimpakan pada orang, mana yang bentuk kasih sayang Allah musibah tuh. Perbedaannya di mana tuh? Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab tentang masalah musibah ini, masalah bencana. Singkatnya, Sidin menyampaikan bencana itu secara garis besar pembagiannya ada 3. Dengarkan deh. Imam Al-Qutub, wali besar dari Baghdad, yang menyampaikan bencana musibah itu yang kita petik dari ucapan Sidin terbagi 3. Ada bencana itu memang untuk timbal balik dari perbuatan maksiat, siksa bagi nang kana. Yang kedua, ada bencana itu sebagai penghapusan dosa bagi yang tertimpa. Yang ketiga, ada bencana itu bentuk Allah hendak mengangkat derajat orang yang ditimpa oleh bencana. 3 bagian bencana itu. Yang pertama, bencana memang bentuk siksa Allah untuk yang ditimpa. Apa? Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ciri-ciri bencana itu adalah siksa. Alamatul ibtila ala wajhil uqubati wal muqabalah, adamul sabri inda wujudil bala wal jaza'i wasyakwa ilal khalqi. Tanda bencana adalah siksa. Orang yang kena bencana kada sabar ketika ada bencana. Orang yang tak kena bencananya kada sabar ketika ada bencana. Kada sabar wal jaza', gelisah kada karuan, menggerutu, tahu menggerutu lah biar. Kenapa nih? Aduh, apa kampung lain kada, kami nang kana. Kenapa ini? Mau salah gubernur. Lalu hajat jarinya. Bececari kambing hitam. 4 jawabin lah menibas gubernur sinilah. Jangan kena hulu. Kada sabar
ketika ditimpa bencana, jaza, gelisah, kadang-kadang kenapa nih, mencari-cari kesalahan orang, ini itu lah. Pokoknya kadang-kadang seakan kada terima apa yang terjadi, sedangkan itu sudah ketentuan Allah. Wasyakwa ilal khalqi, banyak bakadu kepada makhluk. Ini tanda bencana itu memang siksa. Orang nang takana bencana kada sabar, gelisah kada karuan, banyak bakadu pada makhluk. Bakadu lawan orang banyak, kasihani kami, hei manusia, kami tertimpa musibah, kasihani kami. Ada nang menyuting kamera, kisah nangis. Artinya bakadu kepada makhluk juga, sengaja tuh minta simpati makhluk secara sengaja. Ini tanda memang bencana nang turun tuh siksa dari Allah. Ujar Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini, lain ujar Habib Hasan lain. Tergantung orang nang takana musibah itu apa. Amun di lokasi yang sama yang terkena 5 orang contohnya, 1 orang kayak tadi ciri-cirinya kada sabar, gelisah, bekadu pada makhluk banyak. Yang seikung sabar, di sisi yang sabar itu kada bencana tadi, kada siksa baginya. Di sisi yang kada sabar itu siksa biasanya. Kayak itu kesudahannya. Paham? Orangnya juga tergantung. 1 itu. Bencana adalah siksa. Cirinya catat kada sabar, gelisah, banyak bakadu lawan makhluk. Kada ada lalu la'allahum yarji'un, kada ada bebulik kepada Allah tuh kada. Itu tanda memang bencana itu siksa biasanya. Yang kedua, tanda bencana itu adalah bentuk dihapusnya dosa bagi yang kena. Apa? Wujudus sabril jamil min ghairi jaza'in wala syakwa wala dajarin wala thiqalin li ada'il awamiri wa ta'at. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tanda bencana itu turun adalah bentuk penghapusan dosa bagi orang yang kena bencana, adanya kesabaran yang indah, kesabaran yang beautiful. Tahu beautiful lah biar bahasa Saradang. Kesabaran yang indah tanpa adanya kegelisahan, tanpa banyak mengadu kepada makhluk lain, tanpa inya protes dengan apa yang sudah terjadi, dan tanpa rasa berat untuk tetap menggawi ketaatan dan perintah-perintah Allah. Terpanjang cirinya. Sabar yang indah, ciri memang bencana penghapusan dosa bentuknya. Sabar yang indah. Apa sabar indah tuh, Bib? Sabar yang indah itu kesabaran yang tanpa mengadu pada banyak makhluk. Kada gelisah, kada protes dojar, kada protes terhadap ketentuan Allah. Dan yang terakhir, kada mengakibatkan kemudian merasa kulir lagi untuk berbuat taat. Tetap semangat aja ibadah, kada pengaruh baginya. Ini berarti bencana yang ditimpakan bentuk penghapusan dosa. Sabarnya. Sabar itu kelihatan dari fisik luarnya, inya menahani tuna untuk bekadu lawan makhluk ditahaninya. Inya yakin ini kada lepas dari suratan takdiran Allah sudah. Kada gelisah, kada abut.
Wala syakwa, kada mengadu-ngadu lawan makhluk, kasihani aku, kasihani diriku, kada, santai. Tahu nih garisan Allah. Dan inya paham inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesukaran, kangalihan, pasti ada kemudahan gitu. Itu sudah dalam Al-Quran tertanam konsep itu. Inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang oleh Allah. Setelah kengalihan, kesukaran, pasti ada kemudahan. Lalu sabarnya. Mengharap ini sebagai bentuk penghapusan dosa. Ma'adu kada lawan makhluk, protes kada, dojar, kada becari kambing hitam. Wah, ini salah paman. Lalu aja gintu mulang rame. Kada yang pandir kada menyalahkan tuh kena dulunya, sabar. Dan kada mengakibatkan koler taat. Kalupang setelah kena musibah, parah ya, sumpah yang sudah gini, tatap juga karena banjir. Itu artinya mengakibatkan rasa koler lagi ibadah. Kada, tetap istiqamah, nang wajib tetap digawi semampunya. Kada pengaruh tuh nah. Ini berarti bencana itu baginya adalah penghapusan dosa, takfiran lil khati'at wa tamhisan, sebagai bentuk penghapusan dosa bagi nang kena timpa. Alamatul ibtila takfiran wa tamhisan lil khati'at. Kira-kira paham? Ini yang kedua nih, pertengahan nih. Ini yang dimaksud tadi, idza aradallahu bihi khairan yusib minhu. Kalau Allah berkehendak untuk memberi kebaikan pada hambanya, Allah timpakan musibah. Allah hendak menghapuskan dosanya, berarti Allah hendak memberi kebaikan kada? Hendak, timpakan Allah musibah. Cara agar terhapus dosanya dengan musibah tadi, kebaikan dari Allah. Nih kedua. Yang ketiga lebih tinggi lagi derajatnya. Apa? Alamatul ibtila lirtifa'id darajat. Bencana adalah bentuk terangkatnya derajat seseorang. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ciri-ciri bahwasanya bala itu bentuk terangkatnya derajat seseorang, wujudur ridha wal muwafaqah wa tuma'ninatun nafsi was sukun lil aqdar hatta tankashif. Tanda bencana akan terangkatnya derajat orang yang ditimpa adanya keridhaan di hatinya terhadap bencana. Maksudnya Beb, tulus lapang menerima bencana tadi. Hatinya lapang. Kehendak pian jua ya Allah, kami kada daya upaya kami makhlukmu. Tapi bukan berarti banjir bandang dia dihantai di tengah. Kehendak pian jua bunuh diri. Maksudnya berserah tadi sambil ikhtiar menghindari asbab kematian. Sudah tahu ada di muka mobil hendak menabrak, pian berserah, tuh bunuh diri mangai. Maksudnya tadi tulus menerima tadi, inya setelah kena musibah dan sudah berikhtiar menghindari tetap kena juga, inya pun tulus menerima, ya Allah ini kehendaknya. Ulun sudah berikhtiar menghindarinya tetap kena, sukun, tenang jiwanya menerima. Bukan hanya ekspresi luar, kada-kada makhluk, dalamnya pun stabil, tenang, damai, kayak sungai yang mengalir tanpa ada gelombang. Damai. Tiba-tiba ada aja yang larut gitu. Sandal larut macam. Pokoknya damai, tentram, stabil gitu. Sana. Ya Allah nih, kada kawal lagi sudah ulun. Apa nih ikhtiar sudah menghindari, inilah kehendak pian. Hatinya kayak itu tenang. Jauhnya ini tadi ma'adulan makhluk, tenang, sukun, wa muwafaqah, setuju sudah. Ya Allah inilah sudah dari pian, kayak apa lagi? Kemudian bukan hanya itu, inya tenang, setuju dengan kehendak Allah tadi, dan
ketenangan tadi sampai bala itu berakhir, sampai bencana itu berakhir. Kada berubah-ubah, stabil sampai balanya hatta tankashif, sampai balanya seorang hilang. Ini bagi orang tersebut yang kena bencana bentuk pengangkatan derajat. Damai hatinya, kada protes, sambil berikhtiar rumah rusak dibaiki. Tapi hati itu kada mengadu pada makhluk, menerima. Kayak ada kau menghindari kita nih hamba budak Allah, apa nang Allah turunkan kada kau menghindari kita. Berikhtiar sudah. Ini kehendak biar ya Allah, kayak apalagi ulun. Ma'adu lawan makhluk ulun kena kelompok pertama, bencana itu jadi siksa bagi ulun. Lalu tenang menerima, damai. Meyakini juga tadi inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kenyamanan ya. Damai hatinya. Dan ini ngalih pang digawe. Ngalih digawe ini. Orang tertentu. Dan ini biasanya para aulia, jenderal-jenderal yang kayak itu. Damai menerima musibah. Amun kita setidaknya ada pemuntungan yang lapas. Kita nih. Ini paman salah nih. Paman ngulang. La ilaha illallah. Nah ini harus kita paham. Jadi jangan bingung ayat berbicara bencana sebab maksiat, sebab ulah tangan manusia. Hadits berbicara bahwa bencana bentuk kecintaan dari Allah. Itu ada klasifikasi masing-masing. Ada kelompok-kelompoknya. Bencana, iya, itu bentuk siksa dari Allah. Timba balik atas maksiat. Kalau yang ditimpakan gak ada sabar. Kalau nang terkena musibah, inya gelisah, protes dengan ketentuan Allah. Bencana itu siksa baginya. Apabila sabar, walau hati itu masih ada sedikit kadang menerima, tapi sabar, kadang mengadu makhluk, penghapusan dosa baginya. Yang terakhir nang paling tinggi, nang damai, tenang, menerima. Setelah ikhtiar menghindari, menerima. Sabar, ini pengangkatan derajat baginya. Dan penting catatan terakhir, setelah mendengar tentang hal-hal kayak ini, terutama bencana yang pertama tadi. Yang bencana itu sebab ulah maksiat manusia. Setelah mendengar itu, kebiasaan umum manusia lalu apa? Ketika melihat bencana turun maniwas. Iyalah. Wah, ada satu kampung karena bencana kerusakan, tiwas situ, napa gerang menjablay di situ. Ya. Kayak rami-raminya awal dahulu corona di Cina. Ingatlah pian. Waktu belum masuk Indonesia kita senyum damai masih. Masker itu murah ada bayu bahari masih. Awal corona merebak di Cina, di Wuhan. Kita nih rata-rata hapok liur sebab itu menindas muslim. Ugyur. Wah, meniwas kalau kita pas sampai ke Indonesia. Apa kan? Kita kadada ilmunya untuk maniwas orang, kadada sasuruhannya dalam Al-Quran untuk maniwas orang tuh kadada. Adalah di Al-Quran, ketika satu desa tertimpa bencana maka tiwaslah. Adalah. Bahaya ini lah. Meniwas-niwas ini seakan inya yang mengetahui sebabnya, sedangkan pian sudah belajar bencana itu terbagi tiga. Siapa tahu desa nang rusak karena bencana golongan ketiga inya, orang-orang nang tenang damai menerima Allah nak mengangkat derajat mereka. Pian tiwas ikam sebab maksiat ikam. Bahayanya ikam tahu apa? Ilmu Allah itu tersembunyi, dan kita ketika mendengar konsep-konsep kayak itu, yang kita tahu kita seorang. Amun diri kita seorang, dalam hati kita tahu. Tapi kalau untuk orang kita kada tahu. Sama ketika pian belajar tasawuf.
Pian belajar tentang muhlikat. Apa muhlikat? Penyakit-penyakit hati itu. Penyakit hati satunya al-amal li ajlin nas, riya, beramal karena manusia. Mendengar pian ilmunya. Ketika seorang insan, seorang hamba beramal tujuan dapat pujian makhluk, maka itu riya, penyakit hati. Belajar pian lah. Setelah belajar kawan dihiga sembahyang, wah tuh riya. Aku lihat sembahyangnya tuh memperhatikan pulang pian. Dari gelagat ini riya orang. Sujudnya diulah-ulah. Wah, rukuknya diulah-ulah supaya bagus tuh. Riya nih. Ini dibenarkan gak dana itu? Pian sudah belajar nih, riya adalah beramal karena manusia. Ilmu pian pakai menyerang orang. Salah nih, ini kan benar. Yang bujur kayak apa? Ketika belajar ilmu-ilmu penyakit hati, bukakan pada surang dulu kadiri, karena kita lebih tahu diri kita. Urusan hati orang kita udah tahu. Ada orang menangis tingkar, wah riya. Ada orang ke masjid sungsung sejam sebelum adzan, wah riya. Ada orang bersedekah pada fakir miskin, riya. Ini seberataan riya, datang acir riya, apa kayaknya buat ngarannya riya. Nah ini kayak itu juga konsepnya. Ketika pian belajar satu ilmu agama, penyakit hati, hal-hal negatif, bukakan ke diri seorang dulu. Kita kada tahu kejadian orang. Salah kaprah ketika pian belajar ilmu-ilmu tentang penyakit hati, pian pakai gesan menyalahkan orang. Sedangkan itu letaknya di hati. Sombong, riya, ujub, bangga dengan amalnya, itu masing-masing membaca hati masing-masing. Kita kadang-kadang membaca hati orang dan kadang-kadang menuduhkan ke orang lain, buruk sangka jatuhnya, suudzon lawan orang. Pahamlah? Begitu pula konsep bencana sebab maksiat. Ada kampung kena bencana, wah itu maksiat. Hari-hari menyalain speaker nyaring benar, kedaguman, longsar kalau maksiat, bahnya berokok. Membantui ada, nyatakannya orang kena musibah. Bahlul ya. Kada benar itu. Kada ada belum sasuruhan meniwas orang lain kena musibah itu kada ada. Kayak tadi judul awal corona, kisah merebak di Cina, meniwas banyak orang. Ulun melihat postingan-postingan. Itu adalah bala tentara Allah untuk menyiksa mereka. Bah sampai Indonesia, salah ada. Karena ketika musibah, termasuk wabah dan yang lain, kita kada tahu sebabnya apa. Kalau kita belajar sebab maksiat, jangan kemudian meniwas ke orang. Kita introspeksi dulu. Boleh menyampaikan ilmunya, hati-hati maksiat bisa memicu bencana, boleh. Tapi kalau sudah mengarah kepada rinci golongan tertentu, orang tertentu pian tiwas kena musibah, itu adalah maksiat, ini salahnya. Paham? Jangan ada karena jamaah majlis iduhat maniwas korban-korban bencana, jangan. Wah, apa gerang? Bukan ingkam juga menjablay. Bah Allah balas iduhat karena mengabaikan. Oh, kami ada juga jablaynya sekalinya. Kayak itu. Nah, jangan. Dan ulun pribadi lah kada pernah meniwas-niwas secara rinci menunjuk ini kelompok ini nang gara-gara maksiat, bahaya itu. Semua dalam ilmu Allah, dan kita tahu ulun bencana terkadang itu memang bentuk penghapusan dosa, terkadang pengangkatan derajat. Siapa tahu mereka yang kena bencana memang Allah sengajakan karena Allah sayang lawan buhannya, agar buhannya sabar dan jadi wali setelahnya. Pian nang menyambati malah dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah min. Nah, itu penting itulah. Kita lanjutkan kepada kitab Lubabul Hadis.
sampai kepada bab atasi mohon maaf, campur angin. Sampai kepada al-bab as-sabi asyar, bab yang ke-18, ats-tsamin asyar fi fadilati as-salam. Bab yang ke-18 berbicara tentang keutamaan mengucap salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis pertama, as-salam qablal kalam. Salam itu, ucapan salam itu letaknya sebelum memulai pembicaraan. Salam itu, ucapan salam maksudnya letaknya sebelum memulai conversation, sebelum memulai percakapan. Maksudnya kayak apa, Beb? Nah, dengarkan. Apakah maksudnya tiap kita bepandir kawan, assalamualaikum terus? Ini pian bertamu kawan. Ingat, oh salam itu letaknya sebelum pembicaraan. Assalamualaikum. Anu berapa skor Juventus malam tadi? Kawan menjawab, waalaikumsalam 2-0. Kita hendak bepandir bilang, assalamualaikum. Siapa nang mencetak gol? Kawan, waalaikumsalam, nang mencetak Bambang Pamungkas. Kita anak menjawab pulang, assalamualaikum. Pakai heading dan pakai batis menggolnya. Waalaikumsalam, banyak pandir kan? Kayak itu kah maksudnya? Apakah tiap memulai alania baru percakapan kita mengucap salam? Bukan. Maksudnya salam sebelum percakapan itu ketika pian awal berjumpa orang. Awal berjumpa. Bukan sudah berjalan bareng bersama beumbai sejam, hanya bepandir, assalamualaikum, Bambang Pamungkas cedera kah? Setelah sejam berjalan sama-sama nih, memulai pandiran, assalamualaikum, ada itu. Awal perjumpaan. Ketika awal perjumpaan, nah biasanya ada percakapan kalau. Nah disitulah maksud Nabi, sebelum mulai percakapan ketika awal berjumpa kawan, mulailah dengan salam. Dan ini dengarkan, sunnah yang mulai kabur, sunnah yang tertinggal, mahjurah, yang banyak umat Islam sendiri jarang menggawi. Dan ini memprihatinkan, bujur asli. Padahal kalau era sahabat-sahabat itu ketika berjalan di pasar berpapasan kawan, sebelum mulai pandiran itu salam, assalamualaikum ya akhi, kaifa haluka, assalamualaikum ya akhi, apa kabar kamu? Waalaikumsalam, ana bi khairin wa afiyatin, aku sehat dan dalam afiat. Ada salam dulu, indah dilihat tuh, nyaman dah. Pian deh coba di kampung ketika keluar rumah, hendak ke warung contohnya, tetamu, kai, assalamualaikum kai, apa kabar? Nyaman, indah. Memang kaku bang. Wah ini kisah alim juga. Iya memang, ya gara-gara jar ulun sudah mulai kabur tadi. Gara-gara jarang sudah digawi orang, padahal itu indah sekali. Ini sunnah sebenarnya. Memulai percakapan itu dengan salam dahulu. Berpapasan lawan orang, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Wah. Keren kan?
Jangan bro. Apa kabar kalian guys? Salam gak ada. Wah ini gitu. Dan itu wah ini dianggap biasa malah. Guys. Guys. Seorang jauh tinggal di hutan guys. Ada lagi yang salah, gas. Dan anehnya dianggap biasa gitu lumrah. Orang kampung pakai gas malah lumrah. Ada orang nang assalamualaikum malah alim kisah. Ya kalau ini jar ulun min sunanil mahjurah. Sunnah nang banyak ditinggal orang. Jangankan bian ulun kadang kadingan. Gara-gara kenapa kita sampai kadingat, orang lain kadang membiasakan juga. Nah biasakan, kita barang membiasakan semenjak dini. Tapi ingat, bukan kayak contoh awal tadi. Tiap awal membuka pembicaraan, salam, assalamualaikum, berapa Juventus, salam. Siapa mau enggak assalamualaikum, siapa mau enggak, wah itu ya. Awal perjumpaan tadi. Yalah. Riwayat kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuh. Nah, barang siapa yang memulai percakapan sebelum ia mengucap salam, fala tujibu, maka jangan dijawab, jangan diherani. Nabi menyuruhkan, maka jangan dijawab percakapannya. Barang siapa yang memulai pamandiran, bertamu di jalan tadi, langsung aja bepandir, guys, haratnya baju ikam di mana nungkar. Amun pian ma'amalakan papadahan Nabi, jangan herani. Aku tuli ikam, berat. Bunyi betakun alasannya apa? Ujar Nabi, orang nang memulai pamandiran tanpa mengucap salam, jangan diherani. Oh, kalau begitu guys, assalamualaikum. Nah, kan bagus. Dilajari sambil itu Man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibu. Jangan diherani sampainya paham apa salahnya. Sampai ke itunya tuh Nabi. Anehnya jar ulang prakteknya banyak kabur roh ini salam ini. Orang Islam kadang supan. Inya Islam, supan mengucap salam. Malah bangga dengan selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat senja. Nah kayak itunya malah bangga gitu. Tapi mengucap salamnya karena sambut orang-orang kisah alim. Nah kan orang Islamnya jeminder. Kayak apa nih? Min sunanil mahjurah, minas sunan al mahjurah. Termasuk sunnah-sunnah yang banyak kabur, ditinggal orang banyak. Padahal ini luar biasa. Salam itu kalau diartikan assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan bagimu. Artinya ketika pian mengucapkan salam pada orang lain, pian menampaikan iktikat baik pian kada akan menyakiti orang nang pian pandiri. Artinya ikam damai tenang lawan aku kada bermaksud jahat lawan ikam. Indah kada. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu. Itu luar biasa. Itu arti salam sebenarnya, menampaikan kepada orang banyak kita ini kada hendak menyakiti, menjahati mereka kada. Selamat sejahtera bagi kalian. Kedatanganku untuk memberi rasa aman pada kalian. Kayak itu. Itu makna dalam dari salam itu. Yang ketiga hadisnya qala sallallahu alaihi wasallam
man bada'a bisalam fahuwa aula billah wa rasulih. Barang siapa yang memulai mengucap salam, barang siapa yang memulai mengucap salam, maka orang tersebut lebih utama di sisi Allah dan Rasul-Nya. Lebih utama di sisi Allah dan Rasul-Nya. Ini pun amun pian dalami renungkan, saking luar biasanya mengucap salam tuh. Saking luar biasanya jar Nabi yang memulai salam dahulu, aula lebih utama orang tuh di sisi Allah dan Rasul. Lebih istimewa dibanding yang lain. Memulai mengucap salam. Contoh, orang dudukan pian lewat berjalan, assalamualaikum. Dan itu prakteknya banyak yang supan. Orang dudukan di gardu nih, pian berjalan berkendaraan kah, mengucap salam pada orang di gardu tuh sombongnya minta ampun pian kadang. Wah, malih boleh sakit. Ya. Karena apa? Karena kalau pian memaksakan diri mengucap salam, pian bernilai luar biasa di sisi Allah dan Rasul, dan setan iblis kada hendak itu. Setan dan iblis kayak apa caranya? Inya mengalihkan manusia supaya kada parak di sisi Allah dan Rasul. Salah satu strateginya memberatakan ilat seorang hamba untuk mengucap salam dengan macam-macam alasan. Bahkan namun di garduk ucapi salam, kalau pina mintainya duit gesen ngerokok. Kesahari tahuin, wah masuk sugesti setan tadi, kada jadi ngucap salam. Esok lewat situ pulang, lain pulang alasan setan. Hadus lagi diucapi salam. Kalau pina kan disesari ki orang di gardu, kada jadi pulang. Kayak apa caranya orang kada memulai salam? Pada haringannya ya. Assalamualaikum. Insya Allah nang di gardu kada sarik kelebihan. Asal ketika mengucap senyum. Jangan assalamualaikum. Begitu hamuk mau di gardu. Kan arti salam tadi jan ulun menampaikan, menunjukkan bahwa pian itu aman bagi mereka. Kada membawa mudarat bagi mereka. Artinya menyampaikannya pun harus sesuai dengan isinya. Senyum, assalamualaikum. Dang sanang, apa kabar? Ya paling kada orang jawab salam. Yang penting dia dapat keutamaan. Lewat di jalan ada assalamualaikum. Itu luar biasa indahnya Islam. Selamat sejahtera bagi kalian seberataan. Doa itu mudahan selamatan berataan. Itu assalamualaikum bagi kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lewat dari duhat dan dari rumah pembakar sampai ke ujung sini. Assalamualaikum. 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 Bagus gitu. La ilaha illallah. Man bada'a bisalam fahuwa aula billah wa rasulih. Itu hadis yang ketiga. Hadis keempat. Qala sallallahu alaihi wasallam as-salam min asma'illahi ta'ala wada'ahu Allahu fil ard fa'abshu bainakum. فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام
Fa illam yuruddu alaihi radda alaihi man huwa khairu minhum wa atyab. Hadits keempat, as-salam min asma'illahi ta'ala wada'ahu Allah fil ard. Kata as-salam itu termasuk dari asma-asma Allah yang Allah titipkan di muka bumi. As-salam adalah termasuk asmaul husna, termasuk asma-asma Allah yang Allah letakkan, Allah titipkan di muka bumi. Salah satu asma Allah yang 99, As-salam. Fa'afshu bainakum, maka sebarkanlah salam tersebut di antara kalian. Sebarkanlah salam tersebut di antara kalian. Fa innar rajula al-muslima, apabila seorang yang muslim gitu melewati sekelompok manusia, kemudian mengucap salam atas mereka, fasallama alaihim, dan mereka jawab salam muslim tersebut, faraddu alaihi, maka seorang muslim yang memulai tadi memiliki keutamaan 1 derajat dibanding mereka yang menjawab. Dikarenakan dia telah mengingatkan mereka akan as-salam. Dikarenakan ia telah mengingatkan mereka akan ucapan salam. Fa illam yaruddu alaihi, apabila orang yang diucapi salam tidak menjawabnya, apabila orang yang diucapkan salam tidak menjawabnya, maka yang akan menjawab salam adalah makhluk yang lebih baik dari mereka dan lebih bagus, yaitu malaikat. Pahamlah? Jar Nabi, hadits keempat ini
kata assalam itu termasuk asma Allah. Artinya berat ini. Termasuk asma Allah. Berat berarti permasalahan ini. Luar biasa berarti. Yang Allah letakkan di muka bumi. Fa'afshu bainakum, sebarkanlah itu di antara kalian sesama muslim. Seorang yang muslim kalau melewati sekelompok manusia, kemudian ia ucapkan salam kepada manusia yang duduk-duduk tadi, kemudian mereka pun menjawab salamnya, maka yang memulai salam pertama kali tadi memiliki 1 derajat lebih tinggi dari yang menjawab. Gara-gara ia mengingatkan terlebih dahulu kata salam bagi mereka yang menjawab. Itu pahamlah. Apabila ternyata setelah diucapkan salam, mereka kada mau menjawab balik, kada mau waalaikumsalam, maka jar Nabi, malaikat Allah akan menjawabnya. Akan menjawabnya makhluk yang lebih bagus dan lebih indah dari manusia itu, yaitu malaikatul kiram, malaikat-malaikat. Nah, ini hadis keempat, Nabi memadahkan salam itu termasuk asma Allah. Berat ini sudah. Setiap yang berkaitan dengan asma Allah itu berat. Sebarkan jar Nabi antar kalian seberataan. Yang memulai terlebih dahulu dibanding yang menjawab, yang memulai mendapat derajat lebih tinggi 1 derajat dari yang menjawab. Kalau kada menjawab orang ketika diucapi salam, malaikat akan menjawab akan jar Nabi. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan Ahad akan datang. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita tergolongkan hamba-hamba Allah yang selalu diberi keafiatan, keselamatan, kesejahteraan, kenyamanan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatil lana bidinina ma'alil qatri unza wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhila akiya ulama nahda bil khairi wa nutfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusulul manun waghfir anta akram man satar wa salatullahi tabshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin bihi linnasi shifa wa ala al-alil kirami syuraba wa ala as-sabil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tu'allina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi